Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ufaidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat hidayah serta inayah sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kenikmatan iman dan Islam. Semoga kehidupan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah dan qudwah kepada kehidupan kita. Semoga nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sahabat Cipu dimanapun Anda berada, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bertemu di channel kebanggaan kita semuanya, yaitu channel Cipu TV ataupun channel Irwan Cipu. Banyak yang bertanya di Majelis Ta'lim Dalur Fikri Sukabumi. Katanya, Ustadz, bagaimana hukumnya memegang, menjilat kemaluan istri kita? Sebenarnya ada beberapa pendapat ulama tentang permasalahan yang tadi. Bagaimana memegang, kemudian mengulum, menjilat dari kemaluan istri kita. Ada dalam bab adabul jima' di dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhiyatul Quwatiyah tentang lamsul farji zaujatihi, bagaimana memegang kepada kemaluan istri kita. Ittafaqal fuqaha'u ala annahu yazuzu. Telah sepakat ulama fikih ala annahu, atas sesungguhnya memegang kepada kemaluan istri kita, li zauji masufarji zaujatihi, atas seorang laki-laki ataupun suami memegang kepada farji ataupun kemaluan istrinya. Maka dengan keterangan ini, ketika memegang dari kemaluan istrinya, maka ini diperbolehkan di dalam agama. Qala Ibnu Abidin Al-Hanafiyah, berkata Ibnu Abid, golongan madhab Hanafi, sa'ala Abu Yusuf Abu Hanifata, telah bertanya Abu Yusuf Abu Hanifah kepada Abu Hanifah, an rijali yamusu farja imra'atahu, atas seorang laki-laki memegang kepada kemaluan istrinya. Jadi dalam madhab Hanafi, ya, ini dijelaskan wahya tamu suparja liyataharraka 'alaiha, itu memegang kepada farji seorang istrinya, liyataharraka, untuk dibolak-balikan, dipegang, dibolak-balik ya 'alaiha, kepada farji seorang istrinya. Hal tara bidzalika ba'sa, apakah melihat kepada permasalahan yang tadi ba'sa, berdosa? Qala, maka berkata Abu Hanifah, la, tidak, katanya. Wa arju ayyazumal ajra, untuk mengharapkan bagaimana mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan niat kita memegang kemaluan istri untuk membahagiakan kepada istri, ya, maka tidak berdosa. Berarti ini diperbolehkan ketika memegang kemaluan ataupun farji seorang istrinya. Kemudian bagaimana menjilati ataupun mengulum kepada lubang senggama ataupun farji. Kalau dalam bahasa Sunda itu disebut dengan batokohok buluan. Ini farji. Ini Masya Allah. Ini di dalam bab rutubatu farji mar'ati, tentang cairan yang keluar dari farji istri. Jadi bagaimana mengulum dari
beberapa cairan ataupun cairan yang keluar dari farji seorang istri. Qala Imam Nawawi, dijelaskan menurut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala fil majmu'i syarhil muhdhibi, di dalam kitab syarah muhdhib. Wa qala al-Bughawi war Rifai wa ghairiha, kemudian dijelaskan oleh Imam al-Bughawi war Rifai wa ghairiha dan lain-lain. Maka kata beliau menyatakan al-assahu tahiratu, ini merupakan hal yang sah karena cairan yang keluar dari kemaluan istri ataupun paji istri merupakan suci. Tapi ada sebagian ulama menyatakan adalah haram katanya. Tapi ketika di dalam kitab ini ya menyatakan bahwa al-asah at-tahirah merupakan hal yang sah, itu boleh-boleh saja. Jadi menjilati dari cairan farji mar'ah yang keluar itu adalah taharah, suci. Wa qala sahibul hawi fil babi ma yujabul ghusli, yang diterangkan oleh sahibul hawi, ulama sahibul hawi, dalam bab bagaimana kewajiban-kewajiban adus ataupun mandi besar. Nassu Syafi'i rahimahullahu ta'ala, maka memberikan nas Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat kasih sayang kepada beliau, fi ba'di kitabihi, dalam sebahagian kitabnya, ala taharati rutubatil farji, maka beliau menyatakan bahwa cairan yang keluar dari farji seorang istri, maka itu merupakan tahuratul rutubatil farji, merupakan suci dari cairan-cairan yang keluar dari farjinya seorang istri. Semoga keterangan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dari kekeliruan yang dibahas ini merupakan kebodohan dari saya sendiri, dan kebenaran adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan pemahaman kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Betapa indahnya dalam agama Islam ketika kita mendapatinya dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kaul para ulama. Semoga para ulama yang terdahulu dan ulama-ulama sekarang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.